sebelum saya menutup, saya tutup dengan sebuah cerita yang dimana ini kami dengarkan dari yang Syekh Soleh yang akan datang besok itu. Ya, apa ceritanya? Ada seorang perempuan yang sangat solehah. Ada perempuan yang sangat cantik, cantiknya luar biasa. Kalau ada seorang laki-laki yang akan melihatnya, pasti seren. Si engesen, ia meneng sangke. Ya, denarak jerawatnya dan seterusnya. Maka suatu ketika seorang perempuan ini ingin nikah. Ya, ingin menikah. Akan tetapi si perempuan ini ingin menikah dengan laki-laki yang soleh. Dia tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak soleh. Akhirnya dia mencari laki-laki, ya, kemudian ya dikabarkan bahwa kalau engkau ingin mencari laki-laki yang soleh, silahkan cari di majelis ilmu, silahkan cari di RB ke-6. Ya. Maka ketika itu si perempuan ini baru masuk paling belakang, langsung angkat tangan kepada seorang kiai. Pak Kiai, saya angkat tangan. Ada apa? Saya ingin nikah, tapi saya ingin menikah dengan laki-laki yang paling soleh di antara murid-muridmu. Ya, maka si laki-laki, si kiai mengatakan, kalau begitu wahai perempuan silahkan maju. Akhirnya perempuan itu maju di dekat kiai. Baru dia maju, langsung laki-lakinya biur, ribut, mengatakan lebih. Ya, karena saking maunya dengan perempuan tadi. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Ya, Pak Kiai mengatakan, adakah di antara kalian wahai murid-muridku yang ingin menikah dengan perempuan yang cantik ini? Semua laki-laki mengangkat tangan. Tidak ada yang tidak mengangkat tangan. Dari yang jelek sampai yang gagah, semuanya angkat tangan, semuanya pede. Akhirnya Kiai mengatakan, wahai perempuan, si perempuan itu tidak boleh nikah dengan banyak laki-laki. Harus satu laki-laki. Kemudian sekarang engkau pilih. Maka si Kiai mengatakan, kalau begitu, si perempuan ini mengatakan, kalau begitu wahai Pak Kiai, saya ingin menikah dengan laki-laki yang soleh. Syaratnya yang pertama, saya ingin menikah dengan laki-laki yang soleh, yang setiap malam dia selalu membangunkan saya, dan dia tidak pernah tidur malam hari. Kriteria itu di mana ini? Di Nahukilat, ya. Ya. Akhirnya gara-gara pertanyaan seperti itu, ingin dibangunkan untuk Qiyamul Lail, akhirnya yang laki-laki semua tadi yang angkat tangan, semuanya menurunkan tangannya. Kenapa? Karena semua murid Pak Kiai rata-rata adalah penikmat tidur. Ya. Kemudian, wahai orang cantik, kata Pak Kiai, ya, ini murid-murid saya tidak ada yang sanggup. Adakah persyaratan yang kedua mungkin yang lebih ringan? Apa kata si perempuan itu? Ada Pak Kiai. Syarat yang kedua adalah saya ingin memiliki suami yang setiap hari berpuasa, kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Pak Kiai mengatakan, adakah di antara murid-murid saya yang setiap hari berpuasa dan sanggup untuk membimbing wanita cantik ini? Ben selapun nunduk. Ya jogang jaga nih Pak Kiai. Akhirnya ya, Pak Kiai lagi mengatakan, kalau begitu, karena murid-murid saya yang tidak ada yang mampu, mungkin ada persyaratan yang ketiga. Kemudian ditanya, wahai ibu, wahai ibu ya, wahai orang cantik, apa persyaratan yang ketiga? Kata orang ini, saya ingin memiliki suami yang setiap hari dan setiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran sehari. Nah, ada di Al-Quran ya. Lagu ini Al-Quran. Akhirnya setelah itu semua murid-murid tidak ada yang sanggup. Tiba-tiba ada orang yang bukan muridnya Pak Kiai, tiba-tiba singgah di belakang, paling belakang santrinya. Tiba-tiba angkat tangan, saya Pak Kiai sanggup menikahi perempuan itu. Kemudian Kiai mengatakan, siapa engkau? Saya tidak pernah melihatnya. Ya, karena dia bukan muridnya Pak Kiai. Akhirnya, tapi benarkah engkau sanggup? Dengarkah engkau persyaratan dari perempuan tadi? Sangat saya dengar Pak Kiai. Oh, kalau begitu semua murid-muridku, ayo semuanya kita buatkan pesta malam ini untuk yang dua ini menikah. Setelah itu
ya malam pertama terjadi. Apa yang terjadi malam pertama? Nih buku nih. Lain-lain doang isi nota kan. Nah, apa katanya? Apa unik baru kan telan. Malam pertama. Apa yang terjadi malam pertama, adik-adik? Setelah itu, malam pertama ternyata calon suaminya ini tidur dari setelah menikah sampai subuh. Tidak bangun-bangun, ya, dibangunkan oleh istrinya, ayo dong, ya, engkau sudah siap untuk menikahi saya, siap bangun malam dan tidak tidur. Tapi dia mengatakan, ya, itu bukan urusan saya, ya, ini adalah urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Ya, maka dia lanjutkan tidur, dibangunkan, tidak mau bangun-bangun. Kemudian yang kedua lagi, ya, besok paginya kan syaratnya harus puasa. Besok paginya ternyata ia paling julun demak gadang, nyampah ya, makan siang. Istrinya marah, katanya engkau siap untuk berpuasa setiap tahun, ya, berarti engkau adalah pembohong wahai suamiku. Kemudian yang ketiga, ya, ternyata dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, apa kata si istri? Nyesel kemerari kan Mamun nih. Yetel ya, ya, dia sangat-sangat jahat. Makanya dia mengadu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ya, saya menyesal menikah dengan laki-laki ini. Ya, gara-gara apa? Kata si Pak Kiai. Gara-gara dia telah berjanji pada saya. Dia tadi mengatakan bahwa dia ingin puasa 1 tahun penuh, tapi ternyata pagi-pagi dia sarapan. Katanya dia akan bangun malam, akan tetapi dia tidur dari setelah Isya sampai dengan sholat subuh. Yang ketiga, katanya dia akan membaca Al-Quran sehari itu harus khotam, akan tetapi dia tidak pernah khotam. Kemudian Pak Kiai mengatakan, benarkah ucapanmu itu? Benar Pak Kiai. Kalau begitu panggilkan suamimu. Dipanggil suaminya, santai dia jalan. Kayak tidak bersalah. Itu memang laki-laki begitu ya. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Ya, dipanggil oleh Pak Kiai. Benarkah kata istrimu ini? Apa kata si laki-laki ini? Bohong dia wahai Pak Kiai. Ya, saya selalu bangun malam. Istri saya yang bohong. Dinton dengan si Pak Kiai. Ya, apakah istrinya yang benar atau suaminya? Kemudian Pak Kiai mengatakan, apakah benar juga engkau melaksanakan puasa setiap hari? Apa kata suaminya? Benar Pak Kiai, saya melakukan puasa. Apa kata istrinya? Bohong, tapi tadi pagi saya melihat sarapan. Enggak, saya tidak pernah sarapan, katanya. Ya, kemudian yang ketiga, dia selalu mengkhatamkan Al-Quran. Ditanya oleh ya Pak Kiai, benarkah seperti itu? Benar juga. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, gara-gara dia tidak tahu yang akan didengarkan oleh Pak Kiai, maka harus diadakan bukti seperlu. Siapa yang berbohong? Istrinya atau suaminya? Kemudian ketika ditanya suaminya, kenapa engkau mengatakan bahwa engkau selalu bangun malam? Begini Pak Kiai, saya pernah mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, barang siapa yang jamaah sholat Isya, maka dia telah menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan jamaah subuh, sama dengan dia menghidupkan setengah malam juga. Berarti setengah tambah setengah sama dengan 1 malam full. Pak Kiai ngangguk-ngangguk. Ya, istrinya mulai nokek-nokek. Ya. Yang kedua ditanya lagi, ya, benarkah juga engkau melaksanakan puasa setiap tahun? Benar Pak Kiai. Tapi engkau sarapan, kata istrinya. Benar. Tapi saya pernah mendengarkan hadis Rasul yang mengatakan, barang siapa yang mengiringi puasa setelah bulan Ramadan 6 Syawal, maka dia sama dengan berpuasa 1 tahun. Dan saya pernah melakukan puasa ya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Berarti saya pernah melakukan puasa 1 tahun. Ya, benar enggak laki-laki ini? Yo, makanya hati-hati. Ya, yang perempuan jangan terlalu cepat percaya. Ini laki-laki bohong ini. Ya, lola bebehin buaya. Nah, yang ketiga, apakah benar juga engkau selalu membaca Al-Quran? Kata si laki-laki ini, benar Pak Kiai. Ya, jangankan 1 hari saya khotamkan Al-Quran, 1 hari itu 100 kali saya khotamkan Al-Quran Pak Kiai.
Mana buktinya? Rasulullah pernah saya dengarkan mengatakan, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, maka dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, yang salah siapa? Si perempuan atau si laki-laki? Makanya harus diperhatikan kata laki-laki buaya ini. Ya, maka yang dibenarkan adalah si laki-laki tersebut. Nah, pelajaran dapat diambil adalah dalam hal dari segi ibadah, perempuan itu lebih semangat ketimbang laki-laki. Dari hal ya pikiran, laki-laki itu lebih cerdas ketimbang perempuan. Makanya kalau kita presentasikan, biasanya kalau belajar lebih semangat perempuan ketimbang laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu kalau dia sudah mau itu naik dia. Tapi kalau perempuan itu stabil. Ya, begini saja, begitu, tidak pernah turun, tidak naik. Ya, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki, kalau udah tidak mau, udah tidak turun, udah ke bawah. Minta melanja kan. Ya, bangun tidak mau dia. Nah, tapi kalau sudah mau itu, dia dapat mengalahkan perempuan. Naik langsung begitu. Ya, ini kriteria laki-laki. Ini saya dapat kami sampaikan kepada adik semua. Intinya adalah adik-adik harus rajin belajar. Ya, kita banggakan kedua orang tua kita. Ada orang yang harus kita banggakan. Ya, kalau kita presentasikan mereka lebih capek ketimbang kita yang lagi belajar, maka goblok itu lebih sulit ketimbang pintar. Ya, sulitan terbodoh sebenarnya pikir pintar no. Ya, mana buktinya? Kalau bodoh itu, ayo, kalau orang bodoh tidak mau belajar, sulit atau tidak? Berbeda bodoh. Ya sulit atau ya murah? Sulit. Lebih sulit bodoh itu ketimbang pintar, adik-adik. Nanti coba Anda renungkan itu. Ini saya dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.